Pulau Miangas. Pulau ini lagi-lagi mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Padahal pulau ini adalah pulau kecil di bagian paling utara Indonesia. Bukan karena pulaunya yang kecil, tapi pulau ini dikelilingi lautan yang sangat luas dengan berbagai macam kekayaan di dalamnya. Sehingga pulau ini sudah menjadi rebutan antara Amerika dan Belanda sejak zaman dulu. Lantas, kenapa bisa menjadi milik Indonesia? Simak videonya sampai selesai dan jangan di skip. Dan jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar. Pulau Miangas atau Las Palmas atau Palmas Island memiliki keunikan dalam permasalahan tapal batas dua negara, yaitu antara Indonesia dengan Filipina. Diketahui Miangas sendiri pernah dipersengketakan antara dua negara besar, yaitu Amerika Serikat yang kala itu masih menjajah Filipina dengan Kerajaan Belanda yang kala itu juga menjajah Kepulauan Nusantara atau Hindia Belanda. Tidak kunjung mendapatkan kesepakatan. Sengketa tentang status kepemilikan Pulau Miangas ini pun harus berakhir di Mahkamah Arbitrase Internasional. Tercatat pada tanggal 4 April 1928, Hakim Dr. Max Habert, arbitrator tunggal Mahkamah Arbitrase Internasional pun menyatakan bahwa Miangas merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda. Oleh karena itulah Pulau Miangas menjadi milik Kerajaan Belanda. Dilansir dari berbagai sumber, pasca kemerdekaan dari masing-masing kedua negara, yaitu Republik Indonesia dengan Filipina, keputusan arbitrase internasional tentang Pulau Miangas masih tetap dipegang teguh, baik itu oleh Indonesia maupun Filipina. Pengakuan ini juga diperjelas lebih lanjut di dalam perjanjian lintas batas atau Border Crossing Agreement antara Indonesia dan Filipina yang ditandatangani pada tahun 1956. Dalam perjanjiannya, kedua negara mengakui bahwa Pulau Miangas merupakan pos lintas batas dari pihak Indonesia. Keputusan arbitrase internasional ini juga turut diperkuat oleh hasil penelitian dari dua orang pakar hukum internasional, yaitu Willem Johan Bernard Wessel dan Daniel Eramuskan. Sementara itu, mencuatnya kasus Pulau Sipadan dan Ligitan yang berakhir pada kekalahan Indonesia oleh Malaysia di meja arbitrase internasional di Amsterdam membuat Pulau Miangas secara tiba-tiba mendapatkan perhatian dari media dibandingkan dengan dua pulau lain di perbatasan Indonesia dan Filipina, yaitu Pulau Marore dan Pulau Marampit. Sekalipun pulaunya kecil dan tidak terlalu dikenal, akan tetapi Pulau Miangas justru yang paling banyak menarik perhatian dan dipermasalahkan karena nilai geopolitiknya yang melekat padanya. Kala itu Menteri Luar Negeri Hasan Warajuda menegaskan pada tahun 2009 dengan sangat jelas menyatakan bahwa tidak ada klaim dari pihak negara tetangga mengenai Pulau Miangas. Sehingga dengan demikian Pulau Miangas itu pun sudah jelas milik Indonesia. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, pulau di perbatasan tentunya memiliki peran yang sangat vital. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 pasal 47 ayat 1, negara kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar pulau-pulau terluarnya. Sehingga dengan kata lain, pulau-pulau kecil ini pun akan turut menentukan batas-batas kedaulatan NKRI. Jika Pulau Miangas lepas, maka Indonesia akan kehilangan wilayah laut yang sangat luas, berikut dengan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Berbicara mengenai Pulau Miangas, merupakan pulau terluar Indonesia yang terletak dekat perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Pulau ini masuk dalam Desa Miangas, Kecamatan Nanusa,
Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Pulau kecil ini sendiri sudah dikenal sejak pertengahan abad ke-16. Hal itu dapat ditelusuri baik dalam catatan-catatan pelayaran maupun peta serta dokumen-dokumen kolonial. Pulau ini juga turut tercantum dalam peta Asia Tenggara yang digambarkan oleh Gerard Mercator pada tahun 1569. Pulau Miangas dalam tradisi lisan, terutama dalam tradisi Bahari, menggunakan bahasa Sasahara. Dalam pelayaran tidak menggunakan sebutan Miangas atau Palmas, akan tetapi sebutan Tinonda dan Poilaten. Kata Tinonda sendiri merupakan penanda yang digunakan untuk memaknai keberadaan warga atau penduduk Pulau Miangas yang berasal dari gugusan pulau-pulau Nanusa. Secara harafiah, kata Tinoda dan kata Poilaten itu berarti mereka yang ditempatkan di pulau yang agak terpisah dari tempat asalnya. Sedangkan untuk kata Poilaten adalah kosakata bahasa Sasahara yang digunakan oleh pelaut yang berarti di sana kampung halaman atau pulau kita. Kasus Miangas menjadi salah satu kasus paling berpengaruh terkait dengan konflik wilayah kepulauan. Pada saat diperebutkan, Miangas adalah pulau yang mempunyai nilai ekonomis sangat rendah, namun mempunyai lokasi yang sangat strategis. Lokasi Miangas diketahui berada di perbatasan Indonesia dengan Filipina, atau tepatnya di sebelah selatan Mindanao, Filipina yang masuk wilayah protektorat Amerika, dan di sebelah utara Pulau Nanusa, Indonesia yang masuk wilayah Netherlands East Indies. Hal itulah yang menjadi alasan Presiden Joko Widodo membangun infrastruktur lengkap dengan akses menuju Pulau Miangas dengan pembangunan bandara. Walaupun pulau ini sangat kecil, tetapi jika pulau ini sampai mendapatkan klaim dari negara lain, maka Indonesia akan sangat kehilangan Pulau Miangas sekaligus lautnya yang sangat luas. Maka tidak heran jika dalam membuka pidatonya, Presiden Joko Widodo mengawali salam dan menyebut Pulau Miangas.